Tak ada yang lebih sempurna dari Ustaz Ali ini. Pandang ke kiri, Pak Wali. Belakang, jangan tengok lagi. Anggota dewan hadir, ketua hadir. Datang pula mereka subuh berjamaah. Bayangkan itu. Ini kadang baru jadi RT udah tak semain subuh. Iya, mohon maaf Pak jangan sini. Saya maksudkan ini di tempat lain. Mana lagi? Hanya udah mati orang. Tapi hari ini luar biasa. Tadi sebelum terlambat pula kami datang. Saya terus terang sudah bangun. Saya jam 14 duduk saya dulu. Itu saya tanya jam berapa subuh? Udah azan Pak Ustaz. Tempat kita nanti. Insya Allah nanti kita sholat. Saya tanya Habib kita sholat di mana? Kita sholat di sana. Sampai kemari langsung saya tanya lagi Ustaz Dedi. Ustaz Dedi udah sholat? Nunggu Ustaz gitu. Maju ke depan, Masya Allah, Tabarakallah. Di samping saya tengok kuburan. Kuburan almarhum. Kita bacakan Al-Fatihah sampai semuanya. Bagus kuburan ada di samping masjid. Supaya apa? Supaya salafi tidak masuk masjid. Kalau masjid itu diambil orang NU, sendal hilang. Kalau masjid itu diambil Muhammadiyah, kunut hilang. Kalau masjid itu diambil salafi, semua hilang. Tapi salafi tak mau mengambil masjid yang ada kuburan. Kenapa? Karena bagi mereka dianggapnya kita menyembah kuburan. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ini menjadi fitnah. Jangan sholat di masjid yang ada kuburan. Pembahasan tentang masjid yang ada kuburan itu 3. Pertama, sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang ketiga, sholat di masjid yang ada kuburan. Saya ulang sekali lagi. Sujud ke kubur, menjadikan masjid sebagai kubur, sholat di masjid yang ada kuburan. Ini memang pembahasannya agak anjlimat. Orang yang udah makan pun kadang susah memahaminya, apalagi yang belum sarapan. Pertama, sujud ke kubur. Sujud ke kubur, kalau menyembah kubur bisa haram. Dan sampai hari ini tak ada orang Islam yang sujud ke kubur. Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Nah itu yang dilarang Nabi. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Meninggal Abdul Somad, dikuburkan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lalu kuburan itu diratakan, dibangun masjid di atas kuburan itu. Nama masjidnya Masjid As-Somad. Tak boleh. Kenapa? Karena ittakhadha yattakhidhu ittikhalan, menjadikan kubur sebagai masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kuburan kan samping kanan, samping kiri, bagian depan, maka memang begitulah rata-rata masjid-masjid di kerajaan-kerajaan Melayu. Pergi kita ke Medan Sumatera Utara, Masjid Kerajaan Melayu Delhi, di samping masjid itu ada kuburan. Begitulah di Mesir rata-rata. Kenapa? Karena orang minta dimakamkan dekat masjid supaya dapat doa mengalir sehari semalam, paling tidak 5 kali. Baca Fatihah orang, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu maknanya. Jadi jangan nanti, ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Mana tahu hari berganti musim berubah muncul fitnah. Jangan sholat di Masjid Al-Anwar. Itu ada kubur di sana. Itu ada syubhat. Oh, pembahasan masalah ini ada 3. Lupa pula aku apa kata dia waktu itu. Pokoknya boleh lah. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian masalah tanah ini. Saya memang selama berdakwah ini selalulah dapat tanah. Dikasih orang tanah. Ustaz Somad, tanah betul. Baik, betul. Begitu dicek di BPN, rupanya bermasalah. Badan Pertanahan Nasional. Ini tumpang tindih ini Pak Ustaz. Akhirnya kita telepon, kenapa kalian kasih tanah bermasalah? Karena bermasalah, itu nama kalian kasih Ustaz. Ustaz ini kan hidup penuh masalah gitu, Pak. Itu kan yang pula, Pak. Tapi alhamdulillah di sini
berdiri. Dia berawal dari kecil, nanti pembebasan, berdirilah keras, berdirilah lokal, berdirilah asrama, mengajilah anak-anak di sini. Sedikit banyaknya, setetes dua tetes mengalir juga ke makam Abdul Somad. Walaupun saya jauh di Riau, kalau mati saya, anak-anaknya akan bacakan Al-Fatihah insya Allah. Memang sekarang belum lagi kita nampak kelas baru batu bata, namanya juga peletakan batu pertama. Padahal saya sebetulnya di mana-mana tak mau saya meletakkan batu pertama, karena di mana-mana tuh asal saya letakkan tak bertambah batunya. Tapi di Palembang ini saya yakin orang Palembang ini tak tanggung-tanggung. Kemarin lalu pinggir jalan stop pas mau ke pagar alam, berhenti Ustaz Somad. Kenapa? Ada orang mau menyerahkan tanah lengkap, di atasnya ada bangunan 5 hektar lengkap dengan kebun-kebun karetnya sekalian. Ada pula rumah. Saya khawatir saya itu dikasihnya rumah lengkap sama istri-istrinya orang rumah. Itu yang saya takut. Ustaz, ini ada rumah lengkap sama isinya. Apa tak bahaya? Dulu sebelum kita nikah tak ada orang ngasih. Sekarang masih portable semuanya. Situ ada WC, tapi WC itu bisa diangkat-angkat. Hati-hati yang mana tahu kencing dalam, nanti semua yakin. Jangan segan-segan batu-batu dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengoklah kehidupan ini tak lama. Hidup ini tak lama, macam tanaman hijau. Setelah itu lalu kemudian berputik, berbunga, harum semerbak, kemudian layu, mati, habis. Itulah hidup. Berapa banyak orang kaya-kaya dulu hilang, lenyap dari atas permukaan bumi. Yang kekal abadi mana? Yarji'u usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, harta pulang, diantar pakai mobil mahal. Pintu kanan, pintu kiri, harga 2 miliar. Rupanya mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal. 2022 nanti ada mobil tak berpintu sama sekali. Mahal. Menghidupkannya tak pula pakai kunci. Saya malu. 2007 saya pulang, singgah ke Brunei Darussalam. Sampai di Brunei Darussalam, turun saya dari mobil, mesin mobil itu masih hidup. Jadi saya sangka supir ini lupa mematikan. Oh, saya kasih tahu, itu kenapa mobil masih hidup? Kata dia, nanti kita turun mati sendiri. Untung tak saya cakapkan. Nanti ada mobil ini, dulu kita kan kemana-mana dibawa kuncinya. Sekarang orang enggak, tak pakai kunci lagi mobil, pakai pencet. Ini 2022 saking mahalnya, menghidupkan bersin aja. Hidup. Luar biasa. Tapi semahal apapun dia tinggal. Yarji'u usnani, 2 hari pulang. Wa ahluhu, anak pulang, keluarga pulang, istri balik ke rumah. Ini sengaja saya buat cerita ini yang meninggalin suami. Nah, biasa selalu saya ceramah, seorang istri meninggal, komplain jamaah. Ustaz giliran meninggal istri aja. Nah, ini sekarang suami meninggal. Meninggal suami. Mau nangislah ibu itu, udah dilarang jangan ikut, Bu. Ibu perasaannya nggak kuat. Perempuan itu kalau dia melihat sesuatu terekam di kepalanya sampai mati dia ingat, maka dilarang ikut ke pemakaman. Tidak, demi abang. Sampai di pintu kubur mau nangis minta masuk. Aku mau ke dalam. Ustaz-ustaz yang ada di situ melarang, jangan Bu, jangan. Saya larang, saya biarkan aja. Tengoklah kalau memang betul mau masuk. Gak ada, sandiwaranya aja. Semakin banyak yang menahan, semakin kuat dia menangis. Aku mau masuk. Mana tahu nanti ada kejadian begitu di Palembang. Tak usah tahan, biarkan aja. Masuk. Nabi mengatakan yarji'u usnani, yang 2 ini pasti pulang. Hartamu pulang, keluargamu pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Apa itu? Amal soleh, bukan amal somad. Bukan untuk yang lain. Itu makanya orang-orang mati itu kalau ditanya, hai jenazah, apa yang kau mau? Laula akhartani ila ajalin qarib,
Kalau kau tambahlah umurku walaupun agak 1 menit ya Allah. Kalau kau tambah umur kau 1 menit, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Tak ada dia bilang, kalau kau tambah umurku 1 menit, aku mau haji. Tak ada. Kalau tambah umurku 1 menit, aku mau jihad. Tak ada. Kalau kau tambah umurku 1 menit, aku mau kawin lagi. Tak ada. Aku mau bersedekah. Pula solawat. Ini nampaknya menyebut yang tak berduit aja. Sholat, solawat, soman, sodakoh. Ternyata mereka mau bersodakoh. Apa komentar ulama? Kenapa orang mati itu yang dimintanya hidup mau bersodakoh? Karena pahala sodakoh didapatkan sebelum masuk surga. Langsung dikubur sudah dapat pahala sodakoh. Mengalir sampai hari kiamat. Itulah hebatnya sodakoh. Kalau yang lain-lain nanti di surga, tapi mengalir. Makanya kata Nabi dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah shadaqatun jariyah. Nih yang wakafkan tanah, nih yang membangun masjid. Sanggup kasih tanah, bagi tanah. Tak sanggup kasih tanah, bangunkan masjid. Tak sanggup kasih masjid, 1-2 sak semen. Tak sanggup juga batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, pasir. Pasir pun tak juga sanggup. Jembatan kan ada tinggi. Datang ke jembatan Ampera, tengok Sungai Musi. Maksudnya Pak Ustaz, lompatlah kau, tak ada. Apa guna hidup nih kalau tidak untuk beramal soleh? Membuat penuh-penuh kota Palembang aja, buat macet aja, buat semak dunianya. Mak kejam kali Ustaz ini. Saya tak kejam, saya sayang. Jangan sampai nanti sesudah mati meleleh air mata. Apa kata orang yang mati itu? Kalaulah dulu aku bersedekah, kalaulah dulu kuwakafkan, kalaulah dulu. Kenapa kau tak bersedekah? Aku tak ada harta. Kenapa kau tak ada harta? Gara-gara ceramah Ustaz Somad. Aku tak pernah menceramahkan menyuruh kalian miskin. Emang ada Ustaz yang ceramah? Jangan cari harta. Mobil tak bisa dibawa mati. Rumah tak bisa dibawa mati. Kata siapa? Mobil bisa dibawa mati. Itu mobil itu bisa dibawa mati. Syaratnya wakafkan. Mobil wakaf, jemput antar. Yang betul itu bukan antar jemput, karena dijemput dulu baru diantar. Jemput antar siswa-siswi Al-Anwar. Bisa dibawa mati. Ya Allah, orang aja kasihkan mobil itu. Jangan bangun rumah besar-besar. Rumah tak bisa dibawa mati. Bisa rumah dibawa mati? Bisa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mewakafkan rumah di Jalan Paus, Jalan Udang, Jalan Nenas, Jalan Udang, Jalan Kepiting. Berapa lantai? Berapa luasnya? 9 kamar, 2 lantai, lengkap dengan parkir. Saya udah cemas, ini jangan-jangan prank ini. Saya sampai di pinggir jalan, rumah itu cantik, 2 lantai, kami hitung 9 kamar, luas parkir. Betul ini Pak, datang anaknya dokter, memang diserahkan. Saya serahkan di depan kantor KUA. Permisi sebentar orang rumah, mau kemana bang? Mau ke kantor KUA. Hah? Ke KUA juga lagi ya? Wakaf ini tidak boleh hanya sekedar senang hati. Mesti ada namanya akta ikrar wakaf. Disaksikan oleh Pak KUA. Makanya nanti Bu, kalau ada Bapak permisi mau ke KUA, izinkan aja. Karena dia memang udah untuk berwakaf nih lah. Abang mau wakafkan tanah? Tidak. Apa yang mau abang wakafkan? Diriku. Jangan. Ya. Nah, akhirnya disaksikanlah oleh, nampaknya udah tak senyum ibu dulu. Akhirnya disaksikanlah oleh kantor KUA. Dengan ini saya mewakafkan rumah ini untuk rumah Quran. Dijadikanlah rumah itu sebagai rumah Quran. Bukan milik Abdul Somad, yayasan. Ini pun begitu juga. Ini bukan milik pribadi. Yayasan Pena Kita. Bahasa Arabnya Olamuna. Bukan penaku, bukan pulpenku, tapi milik kita bersama. Yang dibawa itu adalah kebersamaan kita. Gimana kita akan bertemu? Bertemu pada stasiun-stasiun amal soleh.
Ustadz bertemu dengan Pak Wali di mana? Di Masjid Al-Anwar, sholat subuh. Saya ketemu dengan Pak Wali selalu di majelis-majelis yang baik. Majelis haul almarhum Haji Alim, jumpa. Majelis dari malam 40 hari, jumpa. Selalu bertemu di majelis-majelis yang baik-baik. Ayah, itu kawan ayah? Iya. Di mana ayah jumpa? Di masjid saat sholat subuh. Bangga kita menjawabnya. Ayah, ya. Itu kawan ayah? Iya. Di mana ayah kawan? Dulu kami sama-sama sakau. Sama mabuk. Kenal Ustaz kenal dengan Ustaz yang selalu kalau dia ceramah menyanyi di TV itu suaranya Masya Allah, burung sedang terbang jatuh. Oh, itu kawan saya. Tak tahu tengok kami selalu live di. Asalkan dia nyanyi, saya nyambung sih. Dia menyanyi. Orang kaya, saya bagian matinya aja. Orang kaya mati. Orang kaya mampus gitu. Artinya apa? Kebersamaan kita selalu dalam amal-amal soleh. Kapan Ustadz berjumpa dengan Ustadz Ali? Setiap saya ke Sumatera Selatan, setahun 3 kali saya datang, 4 bulan sekali. Yang mengatur segala jadwal saya ini dari mulai ke bukit sampai ke pantai. Bukit, Pagar Alam, Semendo, pantai, Tanjung Api-Api, Banyuasin. Dibawa Habib Mahdi saya dari atas sampai ke bawah, dari bawah naik ke atas. Keliling kami semua sudah kami jalan. Tapi ada kawan-kawan kami yang sudah mendahului kami, sahabat baik kami. Al-Mukarram, guru kita semua. Marhum Ustadz Taufik Masrur. Saya jenguk ke rumah sakit, saya tengok beliau keadaannya. Sampai masanya nanti ada juga masanya kita ini akan menghadap Allah. Disitulah nanti kita baru tahu amal yang mengalir ini hanya amal-amal yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah Pak Wali sibuk mengurus tanda tangan itu ini, 1 kota diurus. 1 kota ini bukan sedikit orangnya. 1 juta berapa sekarang penduduknya Pak Wali? 1.700.000. 1.700.000. Itu kalau tanda tangan 1.700.000 itu dari subuh ke maghrib tak siap. Bayangkan begitu banyak yang mau diurus, tapi masih sempat menyempatkan diri sholat subuh berjamaah. Kadang banyak orang-orang yang punya jabatan kekuasaan ini sudah pensiun baru ke masjid. Saya berapa kali waktu sholat habis ceramah datanglah beberapa orang. Ustaz Somad, apa yang bisa kami support untuk dakwah? Bapak sekarang di instansi mana? Pensiun Pak Ustaz. Kali aja Pak PCSI. Apa lagi yang mau dibuat? Ketika masih ada jabatan kekuasaan, tolonglah agama Allah ini. Betul? Ini membuat saya bangga. Ini kamera ini hidup semua. Mantap. Dan upload nanti. Mudah-mudahan ditonton oleh bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia. Yang punya jabatan itu tengoknya. Oh, rupanya kalau mau ke masjid itu mumpung masih ada jabatan. Ini sudah tak ada jabatan, barulah mau ke masjid. Marah-marah pula tuh. Sampai ke masjid nanya, ini kenapa tiang masjid ini miring? Udahlah tak ngasih tanah, tak ngasih semen, tak ngasih APBD. Marah-marah pula, udah pensiun diantukkan orang kepala ke tiang hotel. Bangga kita menjadi orang Palembang. Bangga apa tak bangga? Bangga. Sebelum Islam di sini kekuasaan orang Melayu paling besar, Kerajaan Sriwijaya. Setelah Islam di sini juga kesultanan orang Melayu paling gagah perkasa, Sultan Badaruddin. Badar. Selalu kita sebut Nabi Muhammad itu Badar. Tala'al badaru alaina. Badar, bulan purnama yang terang benderang di tengah malam gelap gulita. Itulah dia Nabi Muhammad SAW. Menerangi karena agama. Agama itu bahasa Arabnya din, Badruddin. Beberapa tahun yang lalu semua orang yang namanya pakai din ini dihina, diejek. Orang Islam ketawa pula mendengar lagu. Padahal nama itu nama-nama yang dimuliakan. Syamsuddin, mataharinya agama. Nuruddin, cahayanya agama. Jalaluddin, kemuliaan agama. Ini
nyanyikan. Saya mendengar lagu itu. Apa ini orang? Apa setan ini? Tak tahu dia itu adalah gelar-gelar para ulama. Jahil, tak mengerti agama. Di mana dia paham agama? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Agama cuma sekali sepekan. Pendidikan agama Islam. Mau jadi apa anak-anak kita? Maka dengan masuknya pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, 4 ini mesti ada basic Quran Islam. Setelah itu kuliah, terserah dia terbang sejauh mata memandang. Kira-kira kalau anak-anak ibu nanti lulus ke Australia, dilepas apa tidak? Lepas. Anaknya letakkan celah ketiak. Pergilah nak. Mak saya dulu begitu. Kami adik-beradik cuma 2 orang. Bukan banyak anaknya. Mak, aku mau pergi sekolah. Kemana? Ke Mesir. Pergilah. Mati tu di mana mati nak? Balik saya masih hidup dia. Masih sempat saya 11 tahun merawat, menjaga semua, membawa jalan-jalan. Asal saya libur, tak ada kosong kegiatan, dari pagi, petang, siang, malam bawa jalan keliling. Tak ada satupun rumah makan di Pekanbaru itu yang rumah makan yang hebat-hebat lah, yang tak kami masuki. Apa hikmahnya? Setelah beliau meninggal dunia, kalau datang rasa rindu, saya cari balik rumah makan, tempat duduk dulu. Di mana dia duduk? Duduk di situ, terobati rasa rindu. Jadi jangan pernah takut kalau anak kita pergi jauh. Tapi nanti setelah balik kau perjuangkan agama ni nak. Cakap ustaz belum tentu masuk ke telinganya. Tapi kalau nasihat ibu, 9 bulan 10 hari kau kukandung nak, 2 tahun kau kususukan nak. Aku tidak mau mengandung calon koruptor. Itu mesti ibu sampaikan. Tapi suara kami tidak bisa keras macam ustaz. Lembutlah dengan bahasa ibu. 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan nak. Tapi memang betul-betul 2 tahun. Ada juga ibu-ibu begitu menasihati anaknya, 2 tahun kususukan. Tapi aku dulu minum susu kaleng mak itu. Nah, betuah ibu. Betuahlah masyarakat yang ada di sekitar nih. Kenapa? Karena selamat anak-anaknya dari perbuatan maksiat dan dosa, insyaallah. Masih kecil-kecil, coba tengok jilbabnya panjang. Sekarang ada anak-anak remaja dewasa umur 18 tahun dipakailah pula celana umur 8 tahun. Celana kependekan, baju kesempitan. Pergi pula ke masjid. Habis satu atuk masuk paret nih. Susah itu. Kan insyaallah aman, damai, tentram. Itulah nampaknya yang dapat disampaikan Abdul Somad pada subuh kali ini. Kenapa pendek betul ceramah Ustaz? Lama nih udah 40 menit. Biasa 1 jam Pak Ustaz. Itu kalau udah sarapan. Tidak begitu, karena ini tausiah terakhir dalam perjalanan dakwah Sumatera Selatan. Habis ini saya langsung ke airport, lalu kemudian akan pulang. Tapi insya Allah walaupun berpisah kita di dunia, kita tetap akan bertetangga di surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan dibawa masuk ke dalam surga. Dibukakan pintu surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat datang untuk kamu. Tibatum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah Abdul Somad ke dalam surga. Begitu dia masuk, dia tengoknya Pak Wali udah duduk duluan. Aku yang ustaz, aku yang ceramah, kenapa dia duluan? Karena kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Dan yang pertama itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Udah lama Pak Wali di sini? Udah 100 tahun. Ustaz yang lama ngantri. Tak lama jalan-jalan di taman surga, nampak Ustaz dari Sulaiman. Loh, Ustaz kenapa duluan juga masuk? Aku jihadku dari nyanyi metal ke nyanyi religi, dari artis ganteng. Beda sama Ustaz Somad, jihadnya tak ada. Lahir, masuk pesantren, sekolah, balik dari Mesir, langsung jihadnya tak ada.
tapi ini melawan hawa nafsu. Saya kalau menengok artis-artis itu tobat, lama saya berpikir, kok maulah mereka ini tobat? Ganteng, pandai main gitar, suara mantap, rambut gimbal macam sumbu kompor, cewek banyak cantik-cantik. Lama saya berpikir, kok maulah orang ini tobat? Ditinggalkannya semua keduniawian itu. Jihad luar biasa. Udah tuh jalan-jalan di sungai-sungai taman surga. Tengok Habib Mahdi udah mandi di sungai. Habib Mahdi kok duluan masuk surga? Aku cucu Nabi Muhammad SAW. Tahu cucu Nabi Adam aja. Ustaz Ali kami sama masuk. Semua jamaah ini masuk surga. Bukan kata saya. Nabi yang menyebut man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ustaz, nanti kalau di surga itu saya ketemu lagi dengan suami saya. Al mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai karena Allah. Banyak ibu-ibu ini meragukan nanti jumpa tak sama suami. Jumpa. Bapak-bapak pun gitu juga bertanya, Pak Ustaz, saya jumpa dengan istri saya nanti. Bapak akan jumpa. Sudahlah di dunia aku menahankan repetnya, di surga itu repet juga nanti. Justru bapak selamat gara-gara repet dia tuh. Abang kenapa tak juga di masjid itu kemarin tetangga kita tak ke masjid akhirnya mati kena kopi. Abang kenapa tak juga sembahyang asik juga main gaple kelepak bala 6 nanti abang suruh datang. Abang kenapa juga asik jalan-jalan sana nanti abang dilarikan pelakor. Gara-gara repetnya itulah bapak masuk surga. Maka balik dari sini tahan-tahan. Asal mulai dia menggas, ambilkan kapas tuh, pam. Itu yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Apalah kesimpulan ceramah Ustaz Somad subuh ini? Entah, saya pun tak bisa menyimpulkan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan. Majelis ilmu, majelis bersama para habaib ulama dan para pemimpin yang soleh dikabulkan Allah. Maka jangan bubar sebelum mengaminkan doa. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.